Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semua yang telah hadir atas undangan kami dalam acara diseminasi budaya positif di SMK Negeri Puspo. Nah, sebelumnya saya tekankan di sini ya Bapak Ibu, saya di sini menyampaikan apa yang saya dapatkan ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Jadi di sini nanti isinya kita sharing dan saya berbagi pengalaman tentang materi yang saya dapatkan. Jadi di sini saya tidak menggurui. Sekali lagi di sini nanti kita sharing di Bapak Ibu. Oke. Nah, tentang budaya positif di sini, yang pertama di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik. Di mana yang pertama, Bapak Ibu bisa menjawab setuju ataupun tidak setuju. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Oke, mohon silakan. Saya akan menanggapi bersama pertanyaan yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkannya? Jawaban saya tidak setuju, karena anak ketika dihukum kadang-kadang itu akan melakukan kesalahan yang sama dan tidak dan akan selalu mengulangnya karena tidak mempunyai kesadaran, karena hanya takut dengan hukuman dari Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan romantik yang pertama, tadi jawaban dari Ibu Eva tidak setuju karena dengan adanya hukuman itu belum tentu mendisiplinkan anak. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang berpendapat lain? Ada, silakan. Terima kasih atas waktunya Ibu Maula. Kita berusaha bersemangat dengan ini suatu penelitian yang bisa dikatakan bahwasanya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak atau bisa jawaban hukuman bisa mendisiplinkan anak ini apabila anak tersebut mengambil hikmah dari hukuman tersebut. Apabila dalam melaksanakan kekeliruan kemudian dia dihukum sedemikian, kemudian dia tidak ingin mengulangi lagi karena takut dihukum, itu bisa jadi anak bertindak disiplin. Bisa jadi hukuman itu membuahkan hasil anak tidak disiplin, seperti yang disampaikan oleh Bu Eva. Jadi hukuman bisa positif juga bisa negatif. Hukuman yang positif biasanya ada yang terima kasih itu aja Bu Maya. Terima kasih terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Tadi ada dua versi, kita simpan dulu, nanti kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Untuk pertanyaan romantik yang kedua, di situ ada memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya.
Untuk yang nomor 2 ini memberikan penghargaan. Kenapa penghargaan ini bentuk apresiasi? Sebenarnya penghargaan ini tidak harus bentuk hadiah, tapi juga bisa dalam artian dengan kata-kata motivasi. Jadi itu biasanya untuk motivasi anak dalam belajar. Jadi tidak menentukan, tapi kita menyemangati bisa dengan memberikan penghargaan atau dengan kata-kata yang baik seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak. Oke, dari teman-teman Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada yang berpendapat tidak setuju. Ada? Ya, silakan. Kalau saya terkait pemerintahan itu untuk meningkatkan motivasi itu cenderung tidak setuju. Karena apa? Kalau penghargaan itu berupa hadiah, nanti anak-anak itu cenderung mau bekerja, mau belajar. Kalau diberi hadiah, kalau nggak dikasih, mau mungkin begitu. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua ya. Nah, jadi tadi ada beberapa argumen. Yang pertama dari Pak Buna tadi setuju, dan ada juga dari Pak Buna yang tidak setuju. Nah, jawaban itu semua kita simpan dulu di Bapak Ibu. Kita lanjutkan di sini. Yang pertama tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif itu adalah sikap, nilai, dan kepercayaan praktek-praktek yang menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi untuk berkembang dan berkontribusi secara positif. Oke. Nah, kemudian budaya positif ini nantinya akan terbagi menjadi 6 bagian. Yang mana yang pertama ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga ada yang namanya keyakinan kelas. Dan yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol dulu. Serta yang terakhir nanti kita bisa menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Nah, apa itu semua? Yang pertama tentang disiplin positif. Nah, disiplin itu artinya apa? Sebenarnya disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya disiplina. Itu artinya belajar. Nah, tetapi dalam budaya kita makna dari kata disiplin ini sudah berbeda arti, kan seperti itu ya. Nah, berubahnya seperti apa? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya biasanya kalau ada kalimat kata disiplin, kita mengacunya kepada tingkah laku seseorang seperti itu. Padahal pada kenyataannya disiplin itu adalah belajar. Tuh. Nah, kemudian di sini disiplin positif itu merupakan penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin positif ini lebih ke arah diri dan mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Jadi nanti Bapak Ibu yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama tentang disiplin diri itu bagaimana cara kita memunculkan disiplin diri itu terhadap diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru setelah kita menerapkan kepada diri kita sendiri, kita bisa mengaplikasikannya kepada murid-murid dulu. Nah, bagaimana kita bisa mendisiplinkan seorang siswa kalau kita sendiri belum disiplin? Begitu nggih Bapak Ibu? Kemudian yang selanjutnya di sini ada yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa itu? Nilai kebajikan universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, sedangkan dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan memiliki motivasi intrinsik yang terbangun. Artinya muncul motivasi dalam diri mereka sendiri. Kemudian sehingga menggerakkan motivasi diri dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia ini menurut Diana Gosen 1998. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu, nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia, terutama kita yang sekarang
Nah, apa saja itu profil pelajar Pancasila? Di situ yang pertama ada yang namanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Nah, ini semua sudah muncul dalam penerapan profil pelajar Pancasila, dan sekolah kita alhamdulillah sudah menerapkan ini ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini selanjutnya ada yang namanya teori motivasi. Apa itu teori motivasi? Di sini ada tiga teori. Yang pertama itu ada yang namanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini sama dengan yang disampaikan Pak Yuna tadi ya, di mana di situ ada suatu imbalan yang diberikan dari orang lain. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika kita menerapkan disiplin, kemudian kita hanya merasa yang pertama, saya hanya ingin mendapatkan penghargaan dari atasan saya. Mungkin seperti itu, mungkin dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan siswa, saya tidak boleh datang terlambat karena nanti saya pasti akan dihukum. Nah, motivasi yang dua-duanya seperti ini itu adalah motivasi eksternal. Artinya motivasi ini tidak muncul dalam diri siswa atau Bapak Ibu guru, tetapi muncul karena faktor dari luar. Artinya mereka melakukannya bukan karena dirinya sendiri. Begitu. Nah, yang ketiga di sini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya di sini mereka sudah bisa memunculkan motivasi intrinsiknya. Artinya, oh saya berangkat pagi atau berangkat tepat waktu dan menerapkan disiplin waktu misalkan, karena saya harus seperti ini. Jadi bukan karena saya membutuhkan penghargaan dari atasan saya, bukan seperti itu ya Bapak Ibu, tapi kesadaran dari dalam diri sendiri. Nah, ketiga ini untuk motivasi yang 1 dan 2 itu masuk di motivasi eksternal, dan yang ketiga itu sudah masuk ke ranahnya motivasi internal. Nah, di sini untuk motivasi yang ketiga ini termasuk motivasi internal. Nah, bagaimana biar motivasi internal ini muncul dalam diri seseorang, dalam diri kita sendiri sebagai para pengajar, atau dalam diri siswa. Nah, ini yang pertama caranya, hindari hukuman atau pemberian penghargaan. Jadi memberikan hukuman itu juga tidak baik Bapak Ibu, ataupun sebaliknya memberikan penghargaan juga memiliki dampak positif dan negatif seperti itu. Jadi yang pertama kita harus menghindari keduanya, hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal yang muncul. Jadi bagaimana motivasi internal itu bisa tumbuh dengan sendirinya, itu merupakan kesadaran. Kemudian, nah ini kenapa merdeka, ada kata merdeka di situ. Nah, dalam pendidikan guru penggerak di sini kami selama mengikuti pendidikan guru penggerak diajari atau memberikan informasi bahwa mendidik seorang anak itu harus merdeka. Merdeka dalam artian apa? Kita dilarang menuntut Bapak Ibu. Jadi kalau masih ada guru, saya berkaca kepada diri saya sendiri. Kalau masih ada Bapak Ibu guru atau saya pribadi masih menuntut siswa seperti yang saya inginkan, itu untuk sekarang sudah tidak boleh dilakukan Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita menuntut? Apa itu menuntut? Kita menggiring anak ini maunya kemana? Anak ini lebih condong ke arah mana? Jadi misalkan saya guru matematika mengajar di kelas, kemudian saya menuntut kamu harus pintar seperti saya, tidak bisa seperti itu Bapak Ibu. Misalkan Pak Alpan, anak saya nanti ketika lulus harus menjadi peternak yang apa? Unggul atau peternak yang sukses. Kita tidak boleh menerapkan seperti itu lagi Bapak Ibu. Artinya kita tidak boleh menuntut. Bagaimana caranya kita sebagai pendidik itu menuntut murid-murid kita
Jadi mereka lebih condong kemana? Jadi kita harus menuntut ke arah yang lebih baik. Tujuannya Bapak Ibu guru di sekolah itu hanya menggiring ke arah yang lebih positif seperti itu. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan yang saya sampaikan sekilas tadi. Di sini ada hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau spontan. Ketika kita menemui murid yang melakukan kesalahan, otomatis ketika kita masih belum menerapkan kurikulum merdeka, pasti kita langsung, ayo kamu salah, kamu dihukum seperti ini. Nah, gitu nggak Bapak Ibu? Ternyata hukuman itu memberikan dampak yang buruk. Nah, karena bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman, secara tidak langsung pasti muncul di benak siswa-siswi kita yang mendapatkan hukuman itu pasti ada rasa marah, muncul seperti itu jengkel, atau bahkan yang lebih buruknya lagi tidak akan menyukai guru itu, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adanya penghargaan. Nah, penghargaan ini biasanya berupa benda, kita memberikan suatu penghargaan, bisa berupa piagam atau mungkin hadiah seperti itu ya, lebih spesifik lagi. Nah, ini dibuat dengan persyaratan, artinya apa? Mereka ingin mendapatkan hadiah itu karena saya melakukan ini. Nah, itu masih tidak boleh Bapak Ibu. Nah, bukan artinya tidak boleh dilakukan, tapi kita harus meminimalisir. Kenapa? Karena ketika kedua ini kita terapkan, itu masih memiliki dampak negatif untuk anak-anak. Begitu. Nah, yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di sini ada pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian penghargaan itu menghukum. Sama dengan yang disampaikan Pak Hendri tadi, bahwa tidak semua anak bisa ketika mendapatkan penghargaan mereka bisa menerima atau malah bisa mengembangkan, oh saya harus lebih baik. Tidak semua siswa seperti itu. Kemudian yang ketiga ada yang penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian ada penghargaan yang tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini seperti apa? Contohnya, kita tidak usah ke murid Bapak Ibu, ke lingkungan kita sendiri, kita sebagai pendidik, ketika kita memiliki teman yang lebih dari kita, artinya lebih dari segala-segalanya, mereka disiplin, kemudian ada alasan kita memberikan suatu penghargaan. Nah, pasti di sini muncul kecemburuan sosial, itu sudah pasti. Nah, apalagi ke siswa yang masih dalam tahap anak-anak gitu kan, teman saya mendapatkan ini, saya kok nggak dapat. Nah, itu muncul kecemburuan sosial. Kemudian di situ ada yang penghargaan menurunkan kualitas. Biasanya kalau kita sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Kepala Sekolah, oh ini guru misalkan disiplin waktu, oke, kita kasih penghargaan. Pernah kan kita di Bapak Ibu dapat penghargaan bintang itu dulu? Nah, penghargaan seperti itu sudah pernah kan? Nah, efeknya apa? Ke belakang, apakah Bapak Ibu guru lebih, saya lebih baik dari yang dulu? Atau mungkin ada kemunduran, mungkin ada yang bisa berpendapat yang mungkin tahun lalu mendapatkan bintang penghargaan mungkin biasa saja. Oh, nggak efek ya. Nah, itu salah satu dari efeknya penghargaan gitu. Saya lanjutkan deh. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, sama seperti tadi ya. Ketika kita mendapatkan penghargaan, ternyata itu tidak menumbuhkan motivasi kita dalam diri sendiri. Nah, itu juga masuk ke dalam kelemahannya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang restitusi Bapak Ibu. Sebelum kita ke segitiga restitusi, kita harus tahu yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Nah, restitusi itu adalah proses penciptakan kondisi murid. Ini biasanya dilakukan Bapak Ibu guru atau orang tua yang ada di rumah. Jadi di sini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Nah, mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya di sini mereka atau siswa bisa memunculkan bagaimana saya bisa menyelesaikan masalah saya sendiri tanpa ada pihak ketiga seperti itu.
Nah, kemudian di sini restitusi itu membantu murid menjadi memiliki tujuan, kemudian disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagian berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tetapi untuk menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai, seperti itu. Itu namanya restitusi, Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada 9 ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan, seperti itu. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Dan yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk membentuk karakter dan bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi di sini bukan penghukuman, tapi bagaimana cara menemukan solusi. Kemudian yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, materi tentang keyakinan kelas. Sebenarnya apa keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Sudah pernah dengar yang namanya keyakinan kelas? Atau mungkin Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan, biasanya para wali kelas ketika masuk ke kelas pertama kali, sebelum berkenalan dengan siswa-siswanya, anak didiknya itu kan biasanya ada yang namanya membuat peraturan kelas. Nah, seperti apa itu peraturan kelas? Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu guru. Silakan. Baik, menurut saya keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang dibuat bersama guru dan murid atau siswa kita selama di dalam pelajaran kita. Misalkan selama saya mengajar bahasa Jawa, kita sepakat menggunakan bahasa Jawa selama pelajaran bahasa Jawa. Itu kesepakatan yang pertama. Mungkin anak-anak setuju, nah, itu yang dinamakan keyakinan kelas. Menurut saya begitu. Atau kebersihan kelas pun juga kita bisa sepakat bersama. Jadi antara siswa dan guru mendapatkan kesepakatan bersama. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian untuk ibunya. Jadi yang disampaikan Bu Dian tadi, keyakinan kelas itu adalah deal-dealan ya Bapak Ibu antara guru dan siswa. Mungkin ada pendapat lain dari Bapak Ibu guru yang mau. Terima kasih waktu yang diberikan. Menurut saya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas antara siswa dengan guru. Membuat kesepakatan bersama untuk dilaksanakan bersama-sama. Jadi ketika sudah membuat kesepakatan kelas tersebut, warga kelas harus mematuhinya. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Eva. Jadi benar sekali yang disampaikan Bu Dian dan Bu Eva tadi ya Bapak Ibu. Yang namanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang dibuat dua arah antara siswa dan guru. Jadi yang disepakati bersama. Jadi setiap siswa di sini nanti mengkomunikasikan kira-kira kelas saya mau dijadikan seperti apa. Mereka membuat kesepakatan kelas seperti itu. Nah, untuk pelaksanaan kesepakatan kelas itu Bapak Ibu, bedanya dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu biasanya Bapak Ibu guru yang ngedok. Artinya saya membuat peraturan seperti ini, kalian harus taati, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, apa yang diinginkan siswa, misalkan dalam ruangan ini ada 25 siswa, setiap masing-masing siswa itu memberikan keyakinannya masing-masing. Misalkan si A, Bu saya mau menuliskan harus datang tepat waktu. Kemudian si B, Bu saya menuliskan tidak boleh makan di dalam kelas. Nah, bedanya itu semua sama-sama keyakinan kelas. Bedanya kalau peraturan kelas itu
Jadi di situ tidak menggunakan kata tidak boleh. Tapi misalkan tadi dibilang ya, siswa harus datang tepat waktu. Kemudian buanglah sampah pada tempatnya, seperti itu. Itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu didapatkan dari dua arah. Guru sepakat, siswa pun sepakat. Begitu ya Bapak Ibu? Nah, di sini keyakinan kelas atau sekolah ini berupa pernyataan universal atau yang mudah diingat dan harus dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Sudah saya sampaikan tadi. Kita lanjut ke ini. Keyakinan kelas itu nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Jadi setelah disepakati mereka harus konsisten dengan apa yang mereka tulis, seperti itu. Kemudian keyakinan kelas menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di dalam kelas. Jadi enaknya ada keyakinan kelas, ketika ada siswa kita yang melenceng dari peraturan itu, kita bisa mengarahkan dengan menerapkan yang namanya restitusi tadi Bapak Ibu. Jadi ini masih berkelanjutan. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang pernah saya buat di kelas saya Bapak Ibu. Berhubung saya adalah wali kelas dari kelas 10 ATRM, kemarin saya sudah menerapkan keyakinan kelas di sini. Ini adalah hasil akhir yang kelas sepakati. Artinya tadinya mereka memiliki bukan hanya satu keyakinan kelas, tapi persiswa bisa memunculkan 3. Tapi bagaimana kita memilah-milah ini masuk kemana? Nah itu kita jadikan satu. Nah di situ yang muncul saling membantu. Di situ juga ada ibadah tepat waktu karena mereka menginginkan kelasnya juga disiplin waktu. Makanya di situ muncul ibadah tepat waktu. Kemudian yang terpenting di situ sopan santun. Sopan santun ini kemana siapa saja? Bisa ke siswa juga dan guru. Jadi bukan hanya berlaku kepada siswa ke guru, tapi siswa ke temannya juga. Begitu. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas binaan masing-masing seperti itu. Saya lanjut. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada yang namanya bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua kebutuhan untuk merasa diterima, love and belonging. Kemudian yang ketiga kebutuhan kebebasan, freedom. Dan yang keempat kebutuhan kesenangan atau fun. Dan yang kelima kebutuhan penguasaan atau power. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira Bapak Ibu, ketika dari 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, apakah yang terjadi? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ketika dari 1 dari 5 ini tidak dimiliki, tidak terpenuhi kepada siswa kita mungkin, apakah yang terjadi? Ada yang bisa mengomong? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk kebutuhan dasar itu memang harus dan harus dilakukan. Jadi ketika kita tidak memperoleh itu sebagai seorang manusia yang sangat manusiawi, pasti akan mencarinya, mencari apa yang jadi kebutuhannya. Kalau kita lapar kan pasti kita mencari makanan ya. Kalau tidak, kita akan mengalami kalau di dalam bahasa fisiknya kan kelaparan ya. Di dalam psikologis juga ada yang namanya kelaparan secara psikologis hunger. Jadi dia akan kekurangan kebutuhan. Contoh kalau orang kekurangan kebebasan gitu, dia akan cari bagaimana cara dia bisa bebas. Kalau tidak di tempat ini, ya di tempat yang lain seperti itu. Atau juga seperti kebutuhan akan power ya. Biasanya anak-anak itu yang tidak punya prestasi, dia akan cari prestasi itu. Kalau dia tidak bisa mencari, dia akan buat prestasi itu. Contoh seperti kalau dia tidak bisa juara 1 di dalam pelajaran, dia akan menjadi
Obsesi. Misalkan di sini, contohnya saja, salah satu siswa kita tidak memiliki kebutuhan kebebasan, misalkan tadi yang disampaikan oleh guru. Mereka tidak bebas memilih, mereka tidak bebas mengekspresikan apa yang mereka inginkan. Nah, ini juga sangat berdampak. Salah satu contohnya Bapak Ibu, yang baru hangat sekali kita bicarakan di sekolah kita tentang game online seperti itu. Nah, kenapa mereka sampai melakukan game online bahkan ketika mengikuti pembelajaran di dalam kelas? Nah, karena mereka bisa jadi di rumahnya mereka tidak diizinkan oleh orang tua pegang HP. Bisa jadi HP hanya mereka bawa ke sekolah karena dengan tujuan orang tua meyakini bahwa hanya untuk komunikasi antara anak dan orang tua, mungkin seperti itu. Tetapi disalahartikan mereka bisa main game di dalam kelas seperti itu. Nah, itu muncul karena mereka kebutuhan kebebasannya belum terpenuhi seperti itu. Mungkin juga bisa masuk di kebutuhan kesenangan. Jadi karena mereka terlalu senang bermain game, tetapi tidak tahu waktu ketika belajar malah main game di dalam kelas. Nah, itu tugas kita Bapak Ibu, bagaimana cara mendisiplinkan anak-anak kita atau mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif. Bagaimana biar main game itu jadi lebih positif seperti itu. Nah, itu PR-nya kita semua sebagai seorang pendidik. Jadi jangan karena ada salah satu siswa kita yang main di dalam kelas mungkin langsung kita tegur, kita berikan hukuman, itu sudah tidak boleh diberlakukan Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita bisa merestitusi siswa itu, kenapa dia melakukan itu dan mengapa melakukan di jam pelajaran. Bisa jadi kan jawaban anak-anak kita bermacam-macam. Saya bosan Bu dengan pelajaran matematika, saya bosan Bu dengan Bu Maya, menjelaskannya tidak menarik. Sebenarnya apa yang dilakukan siswa-siswa kita itu Bapak Ibu kembali kepada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik. Jadi jangan langsung memberikan siswa ini salah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa merestitusi, mencari solusi dan sebab kenapa siswa itu berbuat seperti itu. Jadi kita harus disiplin diri terlebih dahulu sebelum mendisiplinkan siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ini ada hubungannya dengan yang namanya merestitusi tadi. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi yang teratas. Nah, ada yang namanya posisi teratas dan posisi terbawah. Yang pertama, penghukum. Jadi guru menempatkan diri sebagai seseorang yang suka menghukum. Kemudian ada yang membuat orang merasa bersalah. Ini biasanya ditunjukkan dengan Bapak Ibu guru yang welas asih, nada bicaranya lebih rendah, biasanya seperti itu. Kemudian ada yang namanya teman, dan ada yang namanya pemantau, dan yang paling mendasar adalah menjadi manajer. Kira-kira dari Bapak Ibu guru semua yang ada di sini sudah menerapkan posisi kontrol yang mana? Mungkin ada yang bisa memberikan pernyataannya. Yang monggo Pak Bagas maju. Dari 5 posisi kontrol ini, kira-kira Pak Bagas menerapkan posisi kontrol yang mana? Terima kasih semuanya atas kesempatannya. Mungkin dari 5 posisi kontrol guru yang jika dipersenkan itu mungkin saya itu berada di penghukum, ya Pak. Penghukum, mungkin nah ini dari sini kenapa saya jujur biar ada jalannya di sini gitu loh Pak. Mungkin nanti Jumaya bisa memberikan arahan dan saya nanti mungkin bisa memposisikan di teman atau di pemantau dan tidak menjadi Pak Bagas yang penghukum. Jadi di sini posisi kontrol yang sering dilakukan Pak Bagas ini ada posisi penghukum. Mungkin saya sedikit memberikan apresiasi mungkin karena Pak Bagas ini terjunnya di lapangan. Jadi waktu
saya menjadi teman. Terima kasih usia yang diberikan. Kalau saya sebagai teman dan juga sekaligus juga sebagai pemantau. Jadi ketika mungkin ada anak, misalkan saja ketika waktu pembelajaran, dia keluar kelas. Dan di kelas ada gurunya. Ini sering kita temui Bapak Ibu dengan alasan anak-anak izin ke belakang untuk ke kamar mandi, padahal dia belok ke kantin. Nah, sesuai dengan kondisi kehidupan kita seperti itu. Dan gurunya di kamar mandi, ya, karena memang kalau memang ke kamar mandi kalau kita larang kita juga salah juga, ya, seperti itu. Jadi sebuah dilema yang harus bisa kita pecahkan. Ketika anak berbuat seperti itu, mungkin yang pertama saya lakukan adalah menanyakan apa yang sedang kamu lakukan. Makan dulu, saya seperti itu. Kenapa kamu makan sekarang? Tadi belum sama seperti itu. Saya kata lagi, kalau di jam pelajaran, kira-kira diperbolehkan makan enggak? Tidak. Terus kamu nak untuk makan? Ya karena saya lapar tadi. Gitu, ya kembali lagi. Terus konsekuensinya, ketika kamu di luar jam pembelajaran, terus kemudian makan, ada konsekuensinya enggak? Iya Bu, tidak boleh. Dan oleh guru yang bersangkutan, kalau saya ketahuan seperti ini, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih. Ulangan untuk Jadi di sini ada dua jenis posisi guru yang sudah dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama tadi ada yang posisi pembuku, kemudian Bu Eva menerapkan keduanya, teman dan sebagai pemantau mungkin ya. Nah, jadi di situ apa sih bedanya dari 5 posisi kontrol guru ini? Sebenarnya dari 5 posisi kontrol ini bukan dilarang di Bapak Ibu, bukan dilarang diterapkan, tetapi bagaimana cara kita memposisikan sebagai seorang guru itu yang baik, itu di posisi yang keberapa. Nah, saya lanjutkan di sini. Nah, di sini ada pembandingnya. Ketika kita memposisikan diri sebagai seseorang guru yang suka menghukum, nah di situ secara tidak langsung pada waktu kita menghukum siswa, mungkin bagi siswa yang bandel, ya hari itu saja dia manutnya, besok pasti mengulangi lagi. Itu. Kemudian yang kedua, ketika kita membuat siswa merasa bersalah kepada gurunya, biasanya ini ditunjukkan pada guru-guru yang kalem biasanya. Suaranya lemah lembut, kamu kok gini sih, padahal kan bunganya sudah seperti ini. Nah, biasanya siswa kalau diomong seperti itu, dong saya salah ya Bu, gitu. Nah, itu tapi di sini malah bukan memberikan motivasi ke siswa, tapi siswa merasa rendah diri. Saya salah ternyata, saya kok bikin Bu Penny jadi nangis ya, gimana ya, saya harus gimana, itu muncul di dalam diri siswa. Kemudian kalau kita memposisikan diri sebagai teman, yang pertama mungkin positifnya siswa itu akan dengan mudah bercerita apapun permasalahannya, dia mudah sharing kepada kita, itu kalau sebagai teman. Tapi dampak negatifnya apa? Ketika siswa sudah menjadikan guru sebagai teman, dampak negatifnya yang pertama itu adalah mereka akan kehilangan rasa takut. Artinya wibawa sebagai seorang guru juga akan sedikit berkurang. Artinya mereka menyepelekan. Ketika ada masalah, tenang, ada kekenangan pusat gitu ya, saya ada Bu Tristin pasti bisa membantu saya. Itu hal yang pertama pasti mereka ucapkan. Jadi mereka sudah merasa guru itu adalah teman saya. Nah, beda cerita lagi dengan yang namanya pemantau Bapak Ibu. Kalau pemantau ini hampir sempurna, artinya kita memberikan bagaimana siswa itu ketika memiliki permasalahan, mereka bisa muncul, saya harus bagaimana. Nah, sebagai guru ketika siswa itu berjanji, saya tidak akan mengulanginya lagi Bu, dengan cara apapun itu, guru hanya memantau, benar nggak anak ini melakukan apa yang dia omongkan, seperti itu pemantau. Nah, posisi yang paling sempurna Bapak Ibu itu adalah posisi manajer, di mana manajer di sini kita memanajeri seorang siswa. Ketika
siswa memiliki kesalahan, bagaimana kita menggiring siswa itu menanyakan apa yang sudah dilakukan, kenapa dia melakukan itu, dan bagaimana solusinya. Seperti itu. Nah, jadi posisi yang terbaik itu adalah posisi manajer, di mana di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi dengan adanya posisi manajer, guru bukan lagi yang memberikan solusi, tetapi bagaimana siswa itu menciptakan solusi atas dirinya sendiri. Seperti itu. Kemudian, posisi manajer ini sudah mengaplikasikan yang namanya segitiga restitusi. Jadi sudah mengacu di sini ya Bapak Ibu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, ini adalah suatu proses dialog guru atau orang tua bersama murid untuk menghasilkan murid yang bertanggung jawab dan mandiri. Jadi mereka bisa mempertanggungjawabkan atas permasalahan yang mereka ciptakan, dan mereka juga bisa mandiri dalam menemukan solusinya. Seperti itu. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, ini menstabilkan identitas. Jadi yang pertama, langkah guru dalam segitiga restitusi itu menstabilkan identitas. Bagaimana guru mengorek atau siswa itu bisa bercerita apa yang dia lakukan, seperti itu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Guru memberikan pertanyaan, apakah hal yang kamu lakukan ini sudah sesuai, seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan disiplin diri yang sudah kalian sepakati di kelas, mungkin seperti itu. Nah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini itu biasanya Bapak Ibu guru itu harus memancing kira-kira solusi apa yang tepat yang akan mereka lakukan ketika menghadapi permasalahan yang seperti itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, di sini untuk segitiga restitusi, yaitu yang menstabilkan identitas untuk membuat anak merasa gagal. Jadi ketika guru mengorek suatu permasalahan, kemudian di situ siswa dengan sendirinya bercerita, kemudian di situ siswa yang tadinya merasa gagal akan berbuat salah dan menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua itu memvalidasi tindakan yang salah. Di sini membantu guru, membantu murid. Jadi memposisikan guru, membantu murid, yaitu mengetahui kebutuhan dasar yang diinginkan itu terpenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Jadi pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima atau kesenangan dan bertahan hidup. Dan langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya yang dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi yang namanya segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini kita harus mulai belajar menerapkannya kepada siswa-siswi kita. Jadi yang namanya pemecahan masalah itu bukan hanya ketika kita menemui siswa yang bersalah kemudian kita tidak mau tanggung jawab dan kita larikan ke ruang BK misalkan. Tidak seperti itu kalau sekarang Bapak Ibu. Bagaimana cara kita sebagai guru harus memposisikan diri sebagai manajer, artinya membantu siswa dalam menemukan solusi atas apa yang siswa itu lakukan, seperti itu. Nah, mungkin dari budaya positif yang saya sampaikan itu sampai di sini ya Bapak Ibu. Mungkin di sini saya juga punya ada tayangan video. Nah, perhatikan Bapak Ibu, di sini saya mencoba menerapkan yang namanya
namanya segitiga restitusi kepada salah satu siswa di sini. Yang saya coba lakukan itu adalah kepada anak kelas 10 tata busana. Kebetulan pada waktu itu adalah jamnya mata pelajaran matematika saya sendiri. Ini real terjadi Bapak Ibu, bukan karena saya mencoba mengada-ngada dengan mengambil salah satu siswa, tidak. Tapi saya di sini berusaha mencoba menerapkan segitiga restitusi kepada Yuspita. Nah, di sini Yuspita itu ketika pelajaran matematika itu sebenarnya pada pertemuan sebelumnya kebetulan saya bertugas di kelas jauh. Nah, ketika saya bertugas ke sana itu ada yang namanya guru pengganti. Kebetulan pada waktu itu Bu Penny yang menggantikan posisi saya di dalam kelas. Bu Penny ini sudah mengajarkan materi yang sama dengan yang saya ajarkan. Kebetulan di situ juga ada tugas. Tugas itu ketika belum selesai dikerjakan di sekolah bisa dibawa pulang, artinya dikerjakan di rumah atau pikir. Nah, kebetulan pada waktu pertemuan selanjutnya itu saya sendiri yang mengajar, dan di sini ada salah satu siswa di sini kebetulan adalah Yuspita. Dia tidak mengerjakan PR. Sebelumnya itu saya tidak tahu kalau yang namanya Yuspita ini tidak mengerjakan PR. Yang saya tahu adalah siswa ini tidur di dalam kelas, ini beneran tidur. Padahal orang siswa tata busana kan jumlahnya sangat sedikit. Jadi ketika ada siswa yang melakukan kesalahan itu sangat terlihat, sangat jelas gitu. Nah, posisinya di sini Yuspita tidur di dalam kelas. Kemudian ketika saya selidiki, ternyata juga selain tidur dia juga tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bu Penny minggu lalu. Jadi di sini saya mencoba menerapkan segitiga restitusi. Langkah pertama, saya mengorek, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan Yuspita. Kenapa dia tidur di dalam kelas dan kenapa dia tidak mengerjakan PR. Ternyata yang Yuspita lakukan ini adalah tidak mengerjakan PR itu kan adalah imbas dari kelakuannya Yuspita sendiri. Nah, karena dia tidur. Kenapa dia tidur? Ternyata dia main TikToknya itu sampai tengah malam. Karena main TikTok, bener. Main TikTok sampai tengah malam, ujung-ujungnya dampak negatifnya dia tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini Bapak Ibu, yang namanya segitiga restitusi, kita tidak boleh langsung menyalahkan kamu salah. Sekarang kamu dihukum lari keliling lapangan 7 kali, mungkin seperti itu ya Pak Bagas. Itu kalau posisi kita sebagai penghukum. Kalau kita sebagai teman, mungkin kita hanya mendengarkan curhatannya. Kenapa kamu Yus kok nggak ngerjakan PR? Biasanya anak-anak itu lebih dekat ke wali kelasnya. Kenapa kok nggak ngerjakan PR-nya Bu Maya tadi? Oh gini Bu, ya wes, kalau kita memposisikan sebagai teman, kita kan pasti dengan baik mendengar apa yang mereka ceritakan. Nah, beda lagi dengan posisi manajer. Kita juga mendengarkan Bapak Ibu, kita juga sebagai teman, juga sebagai pemantau kalau di posisi manajer. Tetapi di ujungnya yang membedakan yaitu sebagai manajer kita harus membimbing siswa itu menemukan solusi. Jadi, kalau kamu lakukan ini berujung dengan tidak mengerjakan tugas karena kamu tertidur dan kamu tidur ini karena main TikTok, maka apa yang akan kamu lakukan di sekitar seperti itu. Itu namanya segitiga restitusi. Mungkin ini yang bisa saya tampilkan ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menerapkan. Jadi tidak hanya langsung mengambil kesimpulan anak ini salah, anak ini dihukum, tidak boleh seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus dekat dengan siswa, kita harus bagaimana caranya kita menjadi seorang teman, pemantau, dan yang paling akhir yaitu memposisikan diri kita sebagai manajer. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, hanya sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru di sekolah ini. Jadi karena modul 1 masih tentang budaya positif dan bagaimana memposisikan guru kepada siswa, ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mungkin di lain waktu saya
saya bisa menyampaikan ilmu saya yang akan saya dapatkan di modul 2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kehadirannya, atas undangan saya yang mungkin mengganggu Bapak waktu mengajar Bapak Ibu di kelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu. Mungkin mau Kristi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin hanya 75% saya terima lihat karena saya sudah di kelas juga. Boleh tidak seandainya kita bersama-sama sambil memberikan kaca yang besar terhadap kita sendiri. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Maya sangat luar biasa menurut saya. Terima kasih Bu Maya, banyak sekali ilmu yang saya serap. Dan tadi saya sempat keluar kelas lagi karena saya pengennya di sini. Kelas tadi saya tinggal sebentar. Memposisikan diri saya sebagai seorang guru tentang yang di mana tadi sebenarnya sering kita lakukan, sering saya lakukan tentang Bu Maya. Mungkin dari Bu Maya sendiri ataupun Bapak Ibu guru, berdasarkan watak dan sikap kita, barangkali mulai dari lahir saya dilahirkan seperti ini. Dan saya yakin Bapak Ibu juga punya kelebihan dan kelemahan yang diciptakan oleh Allah. Dari akhirnya harus seperti ini. Barangkali akhirnya membentuk karakter pemarah, terus kemudian yang lemah lembut dan lain sebagainya. Saya yakin di situ ada sisi positif. Nah, di situ Bapak Ibu semua, bagaimana cara kita memberikan ilmu yang disampaikan oleh Bu Maya itu menjadi semua itu bisa kita lakukan. Seandainya pun saya tadi langsung terus kasih Bu Maya, saya ini lemah gemulai gitu ya dalam posisi bicara saya. Ketika seperti itu saya bisa memposisikan diri saya karena saya ingin memberikan contoh kepada anak saya bahwa cara memberikan pelayanan kepada orang dengan bicara yang baik itu lebih baik. Tapi ketika saya ketemu sama anak TKR Bu Maya, saya pernah marah-marah, mungkin Bu Dinar kemarin dengar saya bisa marah seperti itu. Tapi yang itu memang perlu pengorbanan. Itu sebenarnya bukan watak saya, gitu Bu Maya. Jadi sekiranya Bu Maya bisa memberikan apa ya istilahnya kayak masukan kepada saya spesial yang mungkin dengan watak yang sedemikian ini, kemudian saya mencoba untuk berpeluang tadi di 5 hal tadi, memposisikan diri saya karena nggak betah dengan yang saya dilihat. Akhirnya saya sampai merasa bersalah juga. Mungkin di psikologinya ya kemudian aku mandi sampai kayak itu. Saya dicari memang bisa itu. Ya gitu aja, terima kasih. Jadi untuk menyimbangkan itu bagi saya itu perlu belajar. Terima kasih. Terima kasih Bu Christine. Jadi di sini sebenarnya bukan pertanyaan ya, agak sedikit curhat gitu. Bagaimana kita memposisikan diri ketika kita masuk di kelas tatap busana, mungkin perlakuan kita beda dengan kelas TKR kan gitu ya. Terutama mungkin anak saya sendiri nih. Saya masuk di DKV aman-aman saja, tetapi kenapa saya masuk di jurusan ATRM? Saya keluar gini ya, tarik saya misalkan atau gini. Nah kenapa? Nah sebenarnya itu kan bagaimana kita menempatkan posisi kita itu sebenarnya perlu belajar dari Christine. Jadi tidak harus hari ini saya di TKR harus menjadi manajer, itu tidak bisa seperti itu. Jadi pembiasaan. Artinya kita mulai dari yang pertama. Misalkan saja tadi kan masing-masing posisi itu memiliki dampak positif dan negatif. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Ketika kita memberikan posisi penghukum anak TKR, kita marah-marah, apakah besok mereka bisa segan ke kita? Enggak kan? Kadang malah ngicil. Malah ngicil. Hari ini mereka diem. Oke diem. Pak Bagas marah-marah diem. Besok di EC kita Bapak Ibu. Jadi tidak semua siswa itu bisa intervensi diri. Jadi ketika ada Bapak Ibu
kasih atas kesampatannya Ibu. Bu Christine, ini untuk kita semua sebenarnya. Kalau pengalaman saya sendiri dan berdasarkan tugas dan tupoksi saya, biasanya kan Bapak Ibu guru tuh kalau ada anak-anak yang dianggap nakal itu kan dikirim ke saya. Kan biasanya gitu. Kamu mungkin cari gitu kan. Terus saya berpikirnya kadang, kamu kenapa kok di sini gitu. Apakah menjadi guru BK akan membuat saya akan darah tinggi? Ya, karena saya ada keturunan. Tapi apakah itu akan membuat saya stres dan akhirnya saya jadi mengalami gangguan mental? Tidak. Kenapa? Karena begini, Bapak Ibu ketika berhadapan dengan siswa itu biasanya ingin menempatkan apa yang jadi pikiran Bapak Ibu kepada siswa. Jadi biasanya ketika guru memberikan arahan itu, aku mau siswaku seperti ini, ya kan? Anak sana mungkin dengan tipe mereka yang lebih kalem bisa Ibu Bapak kendalikan. Tapi pada siswa-siswa yang memiliki kognitif yang jalan, terus daya belajarnya dan karakter yang aktif, mungkin mereka tidak mendengar dan tidak mau menurut. Setelah kita menghadapi konflik itu, kita biasanya mengalami kelaparan tadi mereka, kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu itu mengalami yang namanya kebutuhan dasar untuk power. Tadi kan dikatakan bahwa power, kita ingin membuat kita jadi leader kan di dalam kelas itu harusnya guru jadi leader. Saya ngomong A, kamu harusnya nurut. Nah, ketika kita tidak dapat itu, kita akan mengalami hunger, kelaparan. Akhirnya kita akan apa? Marah. Gitu kan? Bisa masuk kan di logika Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu tidak dituruti, Bapak Ibu sebenarnya sedang mengalami kelaparan akan kekuasaan. Nah, jadi bukan hanya siswa yang membutuhkan, jadi Bapak Ibu itu juga memiliki kebutuhan itu. Kita kelaparan, kita marah sama siswa, siswanya merasa dikendalikan, dia membutuhkan kebebasan, dia marah juga untuk menuntut kebebasannya. Jadi Bapak Ibu punya kebutuhan akan power, siswa kebutuhan akan freedom. Bentrok di situ, guru BK-nya yang dipanggil biasanya. Ini anaknya guru. Jadinya saya menghadapi dua orang yang sedang mengalami kebutuhan. Gurunya ingin diakui, siswanya ingin kebebasan. Gitu. Jadi kami biasanya saya mengalami siswanya dulu karena saya banyak. Jadi ketika saya menghadapi siswa, kita lihat apa sih kebutuhan anak ini dan Bapak Ibu harus spesifik. Apa yang sebenarnya Bapak Ibu inginkan dan apa yang sebenarnya diinginkan oleh siswa. Karena ketika kita meletakkan kebutuhan kita kepada kebutuhan siswa, maka Bapak Ibu akan kecewa dan Bapak Ibu akan terus kesusahan karena kebutuhan kita tidak sama. Terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan cuma kasusnya sama seperti di dua kelas beda dengan dua karakter anak beda. Saya di KPB katanya seperti itu, tapi di satu si berjejer diri seperti itu karena saya punya itu bukan bilang kalau saya sendiri malah
pakai HP sebenarnya. Jadi ya mereka mengerjakan. Atau seperti tadi mencatat dan menjawab soal dari buku paket. Tapi anak-anak tidak punya buku paket. Biasanya saya foto aja di grup, nah seperti itu. Anak-anak ada yang nyatet, ada yang nyatet. Tapi ternyata kalau saya tadi saya nyatet di papan tulis gitu banyaknya, anak-anak diam semua nyatet semua. Jadi mungkin kesepakatan awalnya. Anak-anak saya nyatet kan juga nyatet. Jadi sebelum proses pembelajaran mungkin bisa buat keyakinan kelas tadi. Jadi keyakinan kelas isi dari tangan istilahnya. Jadi tidak harus tertulis, tapi mungkin bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisinya. Nah, Terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, ini ada pendapat dari teman-teman kita yang luar biasa sekali pengalaman di dalam kelas ya Bapak Ibu. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagaimana mestinya ketika kita di posisi anak-anak yang nurut harus seperti apa, ketika ada di lingkungan seperti kelas TKR kita juga harus memposisikan diri kita seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain mungkin monggo. mohon izin Bapak Ibu, di sini saya spesial sekali karena yang lainnya Bapak Ibu guru ya. Kenapa saya datang ke sini? Saya support sistem kepada peserta calon guru penggerak angkatan 9. Kemarin Eva saya kelewatan. Kalau rumahnya saya bukan sendiri, makasih rumahnya ya. Saya di WA, akhirnya begini sibuk nggak? Ya aja lah ya. Karena saya ingin tahu apa sih calon guru penggerak. Ada berapa calon guru penggerak di sini? Bu Adia, Bu Eva, Bu nah itu kan dicontoh. Lainnya belum. Ya kakak. Nah sudah banyak yang daftar kayak. Nah disinilah saya tergerak. Saya sehari ini sangat terima kasih banyak. Ilmu hari ini sebetulnya tidak hanya untuk siswa dan guru. Apakah bisa diterapkan terhadap kita sesama pegasan? Saya tanya, yang bisa menjawab jenengan ya? Bisa. Karena yang saya dengar cuma satu, disiplin diri. Akhirnya kita bisa menerapkan kepada siswa. Saya sesama orang sepuh nggak enak kalau menegur, gitu kan? Lumayan ya. Sama seperti guru kepada siswa. Ditegur terus, dihukum terus juga nggak akan berubah. Mas Bagas ini, Mas Bagas mulai hari ini bisa berubah kali ya. Tidak hanya sekedar memberikan hukuman, tapi dilihat kasuistis per kasuistis. Kenapa anak-anak tidak pakai tolong nggak punya duit? Cici. Oh ini emang bangunnya siang cici. Itu intinya supaya satu, saya sangat memotivasi adanya calon guru penggerak. Monggo nanti berkelanjutan yang lainnya. Yang kedua, dari disiplin diri akan timbul semuanya dari 5 kebutuhan itu. Dan yang paling penting, kita punya tugas dari negara, itu adalah objeknya siswa. Ya apa siswa dan gede api. Susah gak? Susah, kan betul? Nah dari situ nggak boleh dihukum, betul? Ya apa caranya? Nggak boleh dikasih ribet. Nah, apa caranya? Kembali pada Bapak Ibu guru. Ya mencari tadi permasalahan yang ada. Intinya dalam hal ini saya sebagai support system. Insya Allah saya juga akan melakukan itu, betul? Kepada para pegawai ini. Saya tidak sendiri. Sama kayak Bu Tristin di kelas ini ada yang model TKR, sama kayak Bu Tristin di guru ini ya. Kemarin sedemikian hebohnya saya cerita terus terang, ngomong ada jenengan curhat juga gitu ya. Ininya saya berprestasi, senang punya teman-teman yang pas lagi konslet kemarin kasus video game online. Gimana pegawai saya? Nggak ada yang betul, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah betul.
game online itu sudah mendunia. Bingung awake dhewe iki tapi betul disiplin siswa itulah yang jadi jawaban. Di mana guru menegur, nggak boleh dimarahi. Ayo kamu waktunya belajar cari, kata Bu Eva, repot saya kalau lari. Padahal saya tahu, kamu waktunya apa? Ngetas Bu, loh waktunya belajar kok ngetas? Bisa nggak kerumbulan ini? Nah itulah kita sak repotan dewe ya. Kenapa kalian bekerja? Ya memang untuk siswa. Saya bekerja untuk siswa, bergandengan tangan dengan penjenengan. Betapa repotnya tugas kita di era 5.0 yang disampaikan Bu Karoma. Makanya di sini saya ngomong banyak, saya salut kepada penjenengan karena tugas penjenengan tidak ada selesai sebelum alumni menjadi anak yang hebat. Itu tujuan Rumaya. Jadi saya sangat salut, apalagi tugas guru kuliah belum banyak lagi tugas-tugas yang lain. Betapa sedikit waktu sangat digunakan untuk beliau berdua. Bu Ardian sudah, saya dijawab pusing mah, gak seneng. Nah ini pusing saya susah. Tapi hasilnya saya sangat bangga karena dari Bu Maya, Bu Eva, Bu Ardian, satu, yang mereka sudah CGP tantangannya ada menjadi barometer. Contohnya, oh caranya, yang lainnya pasti mencoba untuk mengikuti itu yang kasat mata. Tetapi kalau niat diri kita menjadi apa yang disampaikan Bu Maya di masing-masing itu sekali lagi kembali kepada kita masing-masing juga. Intinya, ayo bersama-sama merubah sedikit demi sedikit disiplin diri menjadi disiplin secara umum. Hanya di SMA belum dengan sulit, tapi tantang. Saya support. Terima kasih Bu Maya, Bu Eva, hanya bisa doa semoga lulus gitu ya, lulus sukses. Terima kasih banyak dan semuanya pasti nanti kalau demikian ini satu menjadi pemerasaran, yang lainnya ikut support. Lesing satu aku CGP gak pernah ngikuti temannya, gak direken nanti sama temannya. Loh itu loh gak tau melu gak direken aku mau satu diundang. Nah karena Bu Maya supel, Bu Eva supel, akhirnya wis saya gak tahu tidak ada bonus. Nah itulah, marilah kita sesama satu sivitas SMK di Posko, ayo saling membantu. Siapa tahu di antara kita calon-calon yang membutuhkan temannya juga akan disupport. Namanya akhirnya menjadi support system untuk kesuksesan teman-teman kita semuanya. Setuju? Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kurangnya ya Bu Maya. Berdoa sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Mina atas support sistemnya. Baik Bapak Ibu, sudah banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru sekalian di sini tadi, sudah luar biasa hebat semua. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya bisa memberikan sedikit kesimpulan. Jadi yang namanya budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah itu harus kita terapkan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri sebelum Bapak Ibu guru semua menerapkan kepada siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Ya, terima kasih Bapak Ibu